Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan berdiskusi sampai saat ini yang insya Allah menambah wawasan kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan dan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya berdoa dan berharap agar kita semua selalu diberikan pengampunan dan dimurahkan rezekinya, kemudian tetap diberikan kesempatan menikmati nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah, bagi orang-orang yang beriman, hakikat hidup di dunia adalah untuk mencari bekal kehidupan kelak di akhirat. Sebelum mencapai alam akhirat, maka manusia akan melewati fase di mana akan berada dalam alam kubur hingga kelak tiba di hari kebangkitan. Selama di alam kubur, inilah manusia akan paham bahwa apa yang selama ini diceritakan dalam Al-Quran dan hadis tentang gambaran alam kubur adalah suatu kenyataan seperti bagaimananya itu azab kubur. Sebagai seorang muslim, tentu kita harus meyakini bahwa siksa atau azab kubur memang benar adanya. Karena banyaknya siksaan yang disiapkan di alam kubur ini menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari azab kubur ketika melakukan sholat. Dan hal ini sudah dijelaskan dalam salah satu hadis. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang azab kubur. Dan beliau menjawab, "Ya, azab kubur itu benar adanya." Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Setelah kejadian tersebut, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat kecuali berlindung dari azab kubur." Hadis riwayat Bukhari. Lalu, apa saja azab kubur yang paling mengerikan itu? Kepada siapa azab kubur itu? Berikut ini adalah azab kubur yang sangat mengerikan. Yang pertama adalah dipukul dengan palu besi. Siksaan yang mengerikan di alam kubur yang pertama adalah mendapatkan pukulan dari palu besi. Di alam kubur, hal ini akan diterima kepada orang-orang yang kafir atau munafik. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, "Adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, 'Apa jawabanmu tentang orang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?' Dia mengatakan, 'Aku tidak tahu aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang.' Maka kedua malaikat itu mengatakan, 'Engkau tidak tahu? Engkau tidak membaca?' Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras, yang didengar seluruh penduduk bumi kecuali dua, yaitu golongan jin dan manusia. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Yang kedua adalah dirobek mulutnya, dipecahkan kepalanya dan disiksa di sungai darah.
Azab kubur yang kedua ini adalah siksaan dari beberapa titik bagian tubuh seseorang karena sebagaimana atas perbuatannya sendiri ketika masih hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Jibril dan Mikail, dari Jundub bin Samurah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, beritahukanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat. Jibril dan Mikail menjawab, ya, adapun orang yang engkau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Dia pun disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat. Adapun orang yang engkau lihat dipecahkan kepalanya, dia adalah orang yang telah Allah ajari Al-Quran, tetapi dia tidur malam dan tidak bangun untuk sholat malam. Pada siang hari pun dia tidak mengamalkannya. Dia pun disiksa dengan siksa tersebut hingga hari kiamat. Adapun orang yang engkau lihat disiksa dalam tanur, mereka adalah pezina. Dan adapun orang yang engkau lihat di sungai berdarah, dia adalah orang yang memakan harta dari hasil riba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga adalah mendapat tikar dan selimut dari api neraka. Tak hanya panas api neraka yang bisa dirasakan dalam azab kubur, akan tetapi mereka juga akan diberikan alas tidur dari api neraka. Azab ini akan diberikan kepada orang-orang yang zalim semasa hidup di dunia, sebagaimana siksa ini yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yang artinya, bagi mereka tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-A'raf ayat 41. Bukan hanya alas tidur mereka saja yang terbuat dari api neraka, akan tetapi mereka juga akan mendapatkan selimut dari api neraka, sehingga tidak satupun bagian tubuhnya yang tidak merasakan panas. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya, pada hari ketiga azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka, dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 55. Yang keempat adalah disempitkan kuburnya hingga hancur tubuhnya. Azab kubur yang mengerikan selanjutnya adalah disempitkan kuburannya sehingga meremukkan tulang belulangnya. Azab kubur ini diberikan kepada orang-orang yang munafik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila yang meninggal adalah orang munafik, ia menjawab, aku mendengar orang mengatakan, aku pun mengikutinya dan saya tidak tahu. Keduanya berkata, kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu. Dikatakan kepada bumi, himpitlah dia. Maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan, dan ia akan selalu merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima adalah mendapatkan teman yang buruk. Azab kubur yang mengerikan selanjutnya adalah akan didatangkan padanya seorang teman yang buruk, berwajah jelek dan berbau busuk. Azab ini diberikan kepada orang kafir yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hal ini sudah dijelaskan dalam sebuah hadis, yang artinya, kemudian datang kepadanya seorang yang berwajah jelek dan berbau busuk. Orang itu berkata, berbahagialah dengan apa yang menyakitimu. Inilah hari yang dijanjikan padamu. Lalu si mayit bertanya, siapa engkau?
yang berwajah jelek. Kemudian ia menjawab, "Aku adalah amalanmu yang buruk." Lalu mayat itu berkata, "Ya Robku, janganlah engkau datangkan kiamat." Karena ia tahu kesudahannya adalah neraka. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Yang keenam adalah dicabik-cabik oleh ular besar yang ganas. Azab kubur yang mengerikan selanjutnya adalah dicabik-cabik oleh ular besar yang sangat ganas. Siksa ini diberikan kepada para wanita yang tidak mau menyusui anaknya tanpa alasan yang syar'i. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Tiba-tiba aku melihat para wanita yang payudara-payudara mereka dicabik-cabik ular yang ganas. Maka aku bertanya, kenapa mereka?" Malaikat menjawab, "Mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan syar'i." Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketujuh adalah diperlihatkan pemandangan tempatnya di neraka. Azab kubur yang mengerikan yang selanjutnya adalah ditampakkannya di dalam neraka. Azab kubur yang mengerikan ini akan diperlihatkan di pagi hari dan sore hari, di mana pintu neraka dibuka untuknya hingga hawa panas yang tak terkira untuknya dirasakan. Sebagai salah satu siksa kubur yang sangat pedih, siksaan ini diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan menyekutukan kepada yang lain. Sehingga hal ini dijelaskan sebagaimana dalam Al-Quran yang artinya, maka Allah memeliharanya dari kejahatan dan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Quran Surah Ghafir ayat 45-46. Hal ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, apabila seseorang telah mati akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya pada pagi dan sore. Jika dia termasuk penghuni surga, bahkan diperlihatkan tempatnya di surga. Dan jika dia penghuni neraka, bahkan diperlihatkan tempatnya di neraka. Kemudian dikatakan kepadanya, "Inilah tempatmu yang akan engkau tempati pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Malik. Itulah beberapa siksaan yang mengerikan yang siap mengazab seseorang di alam kuburnya. Selain itu, tentu saja masih banyak lagi siksaan kubur sesuai dengan dosa yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Marilah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari fitnah dunia, pedihnya azab kubur, dan siksa di neraka. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka jahanam, fitnah kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih dan Dajjal." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa, tulis di kolom komentar. Sesungguhnya, saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.